Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang begitu banyak, tidak bisa kita hitung. Kita hanya bisa bersyukur kepadanya. Tidak ada yang kurang dari nikmat yang Allah beri kepada kita. Yang kurang adalah syukur. Maka kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 170 sampai. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga salawat kita menjadi asbab kita bisa bersama Nabi di akhirat, bisa menemani Nabi di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, juga yang menyaksikan live streaming di YouTube fanpage halaman Afrinal Yunas Official. Terus jamaah Surau Milenial yang mengakses dari YouTube channel Surau Milenial, jo saudara-saudara pendengar radio Resfor 101.5 FM radio SMP Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Innalladzina, sesungguhnya, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yaktumuna, katama kitman menyembunyikan, ma anzalallah, ma apa saja, anzala yang telah Allah turunkan. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, minal kitab, dari kitab, dari kitab, hal apa saja isi kitab yang disembunyikan. Wa yashtaruna bihi, dan yashtaruna mereka jual, bihi dengannya, thamanan harga, qalila yang sedikit. Jadi jual kitab, sembunyikan isi kitab, terus dijual isinya dengan harga yang sedikit. Ulaika, yang demikian itu, ma ya'kuluna, tiadalah mereka memakan, fi butunihim, di perut-perut mereka, butun, batnun bentuk jamaknya butun, di perut-perut mereka, illa melainkan an-nara, api. Jadi di perut mereka ada api. Wala yukallimuhumullah, wa dan la tidak, yukallimu berbicara hum kepada mereka.
Jadi Allah tidak berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allah tidak berbicara kepada mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak juga ia mensucikan mereka. Jadi tidak dianggap barasiah, kumuh, orang kumuh. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab, siksaan, alimun, yang amat pedih. Qauluhu ta'ala, firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yakni ulama al-yahud, ulama ul-yahud, yaitu orang ulama-ulama Yahudi. Jadi ayat ko ternyata tidak turun untuk awak dah, tapi untuk ulama-ulama Yahudi, bukan untuk orang yang beriman. Sebab orang beriman pasti tidak model ko karajo aja. Yang mengarajuan, yang menyembunyikan isi kitab tu adalah orang-orang Yahudi, yanglah kita bahas dulu. Bahkan nyurubah, yuharrifunahu, ganti huruf-hurufnya. Disuruh ada Allah, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, masuklah ke dalam kota ini, wa qulu hittatun, sebutlah hittah, hanya ganti dengan hanta, biji-bijian, biji-bijian, hasil kebun. Dirubah ayat-ayat, huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat kitab mereka. Jadi orang-orang ulama Yahudi, orang yang alim, orang Yahudi yang alimnya, katamu, mereka sembunyikan ma anzalallahu fit Taurat, ia sembunyikan yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat karakteristik Nabi Muhammad. Sehingga orang Yahudi, masyarakat umatnya, tidak percaya Muhammad tu adalah utusan Allah. Padahal di kitabnya, di kitab Taurat tu ada keterangan yang menyebutkan bahwa ciri-ciri model Nabi Muhammad tu persis bana. Ada tando di kedua antara ke pundaknya, di belakang ke tando kenabian. Kalau nyoba jalan mereka dilindungi di awan, seperti yang Buhairah jelaskan. Itu tidak disampaikan ke umatnya, nyo sembunyikan, khawatir kalau ikut lagi tahu ke, oh ya betul Muhammad dua koma. Sehingga orang-orang Yahudi, kaumnya ikut ke Nabi Muhammad, nyo ditinggalan dek kaumnya para ulamanya. Ujung-ujungnya masalah kehidupan. Kalau itu dasarnya, itulah yang dikarajuan di ulama Yahudi lah, tak karajuan di ulama gini itu. Kalau dasarnya model itu. Wasihatu risalatih, dan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Jadi disembunyikan mulai dari karakteristik fisik sampai ke kebenaran risalah Nabi Muhammad. Itu yang pertama poinnya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan di kitab mereka. Apa dasarnya disembunyikan tuh? Baku nak ditampakkan. Wa yashtaruna bihi, ternyata tujuannya untuk yashtaruna, mereka jual beli ayat. Makanya ujian para ulama adalah jangan dianggap memperjualbelikan ayat. Contoh, kalau ada kepemilihan di kaluan ayat yang berkenaan jawab pak tu gitu kan, semoga asko apa aku sesuai mana aja ayat ke rumahnya kerajaan pesanan. Jadi kalau berdakwah pesanan tu lah susah tu. Jadi ulama tu barek kan barek ujiannya gadang lo pahala kan wajar. Jangan sampai jual beli ayat Al-Quran. Yashtaruna bihi thamanan qalila, harga yang sedikit lah, barana lah. Itu sepenuh-penuh amplopnya. Atau entah do di kini dia kampung awak ko yang pakai cek. Kalau nak dolar na penceramah pakai cek gitu. Pakai amplop lah. Basalik lah. Kalau sekiranya tujuannya itu atau samojo diumpamakan seperti menjual beli. Karena pesanan harusnya itu bukan bagian dari tujuan
tujuan tetap berdakwah. Menjago itulah, itu bareknya ujian. Maka beruntung awak di Sarawak, kalau setiap pagi subuh kita mengaji tinggal duduk tanpa amplop, tanpa isinya. Jadi supaya memang tujuan kita untuk hanya sekedar memahami Al-Quran saja. Cuma tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, baca kita memahaminya supaya bisa kita mengamalkan, itu saja. Yang ada ilmunya berbagi, yang belum punya atau yang terlupa bisa diingatkan. Jadi tujuan kita bismillah karena Allah saja. Supaya ndak masuk. Sebab ancamannya apa? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Kalau sembunyikan ayat atau ayat keluar berdasarkan pesanan atas dasar rupiah, atas dasar harga tertentu, ancaman Allah, bare ancamannya. Itu kan sama jadi riswah namanya, sogok namanya. Bayi mau nak buka luar ya tentang kegorohan kan nak kena pak goroha. Tapi kalau nak pak bayi ko keluar ya aku bahayu ko main pak kerajaan jual beli transaksional artinya ayat. Yakuluna fi butunihim nar. Maka yang terjadi adalah ia memakan di dalam perutnya. Jadi kalau memakan di dalam perut berarti kalau sampai ke paru itu. Kalau memakan saja bisa dikeluar dia. Tapi yakulu bahasanya yakuluna fi butunihim, mereka makan di perut-perut mereka, ta'kidan ala haqiqatil akli. Jadi ini membenar sebagai penekanan bahwanya lah betul-betul dimakan. Besok di akhirat siksaannya adalah memakan api. Api itulah sampai di paru. Makan api. Apa untuk siksaannya? Naudzubillah. Orang yang menyembunyikan kebaikan Al-Quran nak sampaikan atas pertimbangan duniawi, atas timbangan harta, nak mau nyusimpan atau nyukaluan bila ada tawar menawar transaksional. Yang terjadi itu balasannya nanti, ancamannya nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, itu memakan api. Ya bahaya barik. Wa fi dzikril butuni aidan tanbih ala jash'ihim wa annahum ba'au akhiratahum bihazzihim minal mat'ami alladhi la khatara lah. Ini juga menggambarkan bahwa para ulama yang berani melakukan menyembunyikan kebenaran seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, atau transaksional ayat-ayat, kalau ikut ayatnya mau sembunyian, kalau tidak sekian bayar. Yang terjadi tanbih itu merupakan peringatan bahwa orang-orang yang menjual akhiratnya, kan akhirat demi dunia yang sedikit, thamanan qalilan. Berarti ada orang-orang seperti orang ulama Yahudi itu yang kerajaan. Apakah nanti akan ada orang-orang meniru model itu? Naudzubillah, bisa jadi ada, tapi kita tidak tahu. Dan kita hanya berlindung kepada Allah jangan sampai model itu. Tahu kita serenek yang kita serenek ke disampaikan. Illan nar innahu haram yu'adzibuhumullahu alaihi binar, disiksa oleh Allah dengan neraka. Kalau api lah masuk ke paru berarti lahan itu malah habis tuh. Makan api, makanan, sedangkan surah Al-Ghasyiyah aja makan yang paling rendah tuh makan buah-buahan atau makanan yang pakai duri. Kita hawih sangat minuman bananah menggalaga. Kita lapar sekali, makanan yang ada cuman duri, dan itu harus makan sebab apa lapar mana? Aku makanannya api coba yang kan. Sedangkan wangi-wangi aja makan tak kelolong ada kan. Kita yang memaksa awak makan surang itu siksaan tu. Karena awak saking lapar nak doang makan, makanan di kodonya. Sudah makan api fi butunihim di perut mereka. Pasti akan menghancurkan awak. Because hidup lah dia, makan api dia. Model itu tahu dia. Fasumya ma'akaluhu min risha' naran li'annahu yu'addihim lan-nar. Berarti makanan yang kita konsumsi dari hasil riswah, dari hasil suap, kan suap disuap demi ko dapat awak. Hati-hati ko dalam bahasa risha'. Jadi riswah
Kalau dasarnya itu sama cuma makan api, angin. Maka memang perlu hati-hati bana. Maka diingin Allah wahai orang beriman, kulu minat thayyibat, makan yang elok jelah. Konsumsi yang elok. Kalau namburwa itu sama cuma makan api. Jadi kalau labara ayat gua berhubungan cuma makanan yang konsumsi manusia, makan halal lagi baik. Orang beriman makan yang baik. Petang juga dari ingian. Kalau tidak ada yang haram-haram, jangan sampai yang haram-haram masuk ke makan. Kalau sempat yang haram-haram tu, yang terjadi samo jom memakan api yang mengantarkan kita ke masuk neraka. Ai innahu yu'aqibuhum ala kitmanihim bi aklin nari fi jahannam. Hakikat beneran sebenar-benarnya besok akan memakan api di neraka. Na'udzubillah. Nah, membayang saya nak teluk dan memakan api. Kau itu yang dia ada Allah. Tidak hanya itu, coba. Tidak hanya makan api, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak bersedia berbicara dengan mereka. Rasanya kira-kira. Orang bersebut aja Allah sedanya. Awak nak mah di dunia sajalah ibu itu mah. Kita bersopai ke wali kota, ke bupati, ke gubernur. Orang sedanya dia jaya mengecek awak seorang ni, nak budak ni mengecek je dah. Ibaratun anil ghadab. Ini ungkapan kemarahan Allah, kemurkanya Allah. Wa idzalatur ridha. Tadi hilangnya ridha. Allah nak senang lagi. Kalau dalam manusia perumpamaannya fulan la yukallimu fulanan, seseorang tidak berbicara dengan orang lain idza ghadiba, kalau dia marah kan. Maksudnya tidak berarti Allah murka, tak suku Allah ada. Kebenaran harus disampaikan. Makanya petang sumun pakak. Kalau pakak berarti kan tidak memanfaatkan telinga. Bukmun bisu, kebenaran nak mau menyampaikan. Ana salah hatinya. Menyuruh anak diam, kau tidak ada nak marah anak disuruh diam, itu jangan sampai, itu kebenaran, jangan sampai wak tahan tidak mengecek diam tu, karena berarti itulah bisu dalam kebenaran tu mesti disampaikan walaupun pahit, walaupun sayat sampaian, walaupun pahit itu aja, walau kana murran, walaupun ujungnya pahit tapi harus sampaian, sebab kalau tidak bisu. Jadi kebenaran mesti disampaikan, jangan diam. Nah, sebab apa bahaya kalau disimpan kebenaran tu awak saja si elok terus nak disampaikan, berarti kebenaran tidak akan merata, bisa tersebar kebenaran tu. Yang ada keburukan kalau kebenaran tidak disebarkan. Nah, itu bahayanya. Allah tidak mau berbicara kepada mereka, padahal itu yang diinginkan di orang misal. Semua orang ingin berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan mereka. Itu yang kedua. Wala yukallimuhumullah. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Ay la yasluh a'malahumul khabithah fayutahhiruhum. Iko yang wak niyo ada pemutihan. Saya tidak bersalah. Kita saya di dunia diputihkan hutang sanang wak nak. Kesalahan wak diputihkan kita. Mulai yolah Pak, mulai dari nol, model karyawan SPBU kan. Kita mulai dari nol ya Pak. Itu kan sanang hati Pak, pemutihan hutang, pemutihan dosa. Iku ndak dapat besok ada dari Allah. Sehingga harus dihitung dulu dosa berapa banyak, mulai dari balik sampai meninggal, kan repot Pak. Tapi kalau diputihkan ya udahlah kamu anggap saja elok. Kenapa? Karena jawab menyampaikan kebaikan, kita nak ada sembunyi-sembunyikan, kita melakukan sesuatu bukan atas karena harta sekian isi amplop baru bonio, enggak. Dagiah lah terus saja. Tapi kalau itu yang terjadi, transaksionalnya kebenaran disimpan nak mau disampaikan yang terhenti di awak saja, wala yuzakkihim. Allah tidak akan mau memutihkan, bahwa amal kita banyak yang buruk. Fayutahhirhum, nanti Allah akan sucikan itu.
Tidak ada yang masuk surga kecuali yang berasih dari dosa. Maka bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau masih bergelimang dari dosa? Itu diampuni oleh Allah kalau kita tidak kitman, kalau kita tidak sembunyikan kebaikan, tidak diandoan kebaikan. La yusna alaihim khairan wa la yusammihim azkiya. Itulah, tidak diberi oleh Allah, disanjung oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, dan tidak juga azkiya, orang-orang yang disucikan oleh Allah. Tidak hanya itu, telah tiga dapat dah, walahum azabun alim, dapat lo lai siksaan yang amat pedih. Alim ya, bukan alim. Kalau alim berarti maha mengetahui. Kalau alim amat pedih. Hanya aceh aja salah-salah. Kalau azabun alim, azab yang maha mengetahui. Harusnya azabun alim, hamzah, alim, amat pedih. Kau hati-hati gitu. Nyus hurufnya mirip. Hamzah, kalau hamzah berarti amat pedih siksaan. Kalau alim itu sangat amat mengetahui, maha mengetahui. Nah, Imam Qurtubi mengutip satu hadis Nabi dari Abu Hurairah, Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathah." Ada tiga. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga orang, tiga kelompok yang nanti di akhirat Allah tidak ingin mengecek dia. Allah tidak ingin bicara dengan mereka. Wala yuzakkihim. Tidak ingin juga Allah putihkan, Allah berasihan catatan keburukannya. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka. Harus terjauh aneh. Walahum azabun alim, bagi mereka siksaan. Jadi senada dengan ayat kau. Atau yang tiga itu, pertama zanin, syekhun zanin, orang tua yang berzina. Lah gae susuk berzina. Nak ke surau ada, nak mengaji di babanya, nak akhirat di babanya. Tambah gae, tambah menjadi. Kalau anak muda berzina bukan berarti buliah gitu kan. Anak muda berzina ya karenanya bergejolak segala macam, lalu ada penyaluran. Tapi kalau orang gae berzina, kon Allah nak mau mencaliak. Lah gae alunyo le do ke akhirat. Yang kedua, wa malikun kadzab. Malik raja, berarti pemimpin, pembohong. Cok berduto, banyak duto, banyak obrolan janjinya. Allah tidak mau lihat. Hadisnya sahih Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, wa'ail mustakbir, orang miskin sombong. Allah miskin sombong loh aja. Kalau orang kaya sombong, adonan disombongannya gitu. Bukan berarti buliah sombong, ado dasar sombong. Iku miskin sombong loh coba. Itu yang dikutip, ditambahkan dalam pemahaman Niko de Imam Qurtubi, penyanding sama-sama itu, isinya sama. Yang pertama kata Allah tadi kan, ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullah. Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah juga tidak akan mensucikan mereka, memutihkan perbuatan buruk mereka. Maka dikutip hadis yang sama yang dikatakan Rasulullah SAW, ada tiga yang tidak mau Allah berbicara dengan mereka. Allah tidak di yaumul qiyamah, wala yuzakkihim, Allah tidak mau juga memutihkan kesalahan-kesalahan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau melihat mereka. Ada tiga hal. Jadi tiga hal untuk tiga hal. Pertama, syekhun zanin, orang tua yang gae masih berzina. Malik kadzab, pemimpin raja-raja yang pembohong. Yang ketiga, ail mustakbir, orang miskin sombong. Allah tidak mau lihat. Semoga kita dilindungi oleh Allah
dari yang tiga ko, terutama juga tentang ayat ko bahwa jangan sampai kebaikan tu terhenti di awak. Karena orang ulama-ulama Yahudi kebaikan tu tahu ko Nabi Muhammad ko nabi terakhir, sifat-sifatnya jale, karakteristiknya jale, kriteria-kriteria yang disampaikan di Taurat naknya sampaikan ke umatnya, sehingga bahwa umatnya ndak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah. Itu kan gara-gara siapa? Gara-gara pemimpinnya kan, gara-gara ulamanya kan. Nah, ulama-ulama yang model atau mengganti thamanan qalila dengan harta mungkin karena disuruh mungkin. Jangan sampai lo kau ke masyarakat kau. Kalau sampean kau beko pindah agama ura kanyo lah. Dengan harga rupiah atau emas tertentu transaksional nanyo sampaikan. Agat Allah yang model kau menyo samojo ayangnya konsumsi dari harta tadi itu samojo memakan api di parunya. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan memutihkan salah-salah. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari yang mendelok. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk khusus orang tua kami yang sudah wafat, ampuni dosa mereka ya Allah, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu. Pertemukan kami dengan mereka di surga firdausmu kelak ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada mungkin yang sedang susah, mudahkanlah ya Allah. Yang butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu ya Allah. Mungkin di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sehatkan kembali mereka ya Allah, jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.